Ya seperti suami saya sampai sekarang masih membantu saya, support keluarga saya ya. Dan itu hal yang sangat besar sekali buat saya, sangat berarti buat saya. Karena dari pertama saya kenal dengan suami saya kan, saya bekerja di Hong Kong ya waktu itu saya. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Udah sini kamu masih hello. Aduh. Hai pemirsa, welcome back to our channel bersama saya Ani dan Bapak RT. Kalian lihat nggak kita pakai baju apa? Ya, yang teman-teman teman-teman yang pernah lihat video kita yang dulu ya. Jadi video yang di sini nih yaitu video dimana saya bercerita mengenai perkenalan saya dengan suami dan cerita TKW dapat suami bule. Bajunya sama kan? Kenapa kita pakai hari ini? Karena hari ini itu adalah hari jadi pernikahan kita yang ke berapa? Yang ke berapa? Yang ke-9 ya. Kalian ngapain? Ngapain kalian? Happy anniversary. Thank you sayang. Thank you. Oh, bibirmu nempel nang mami gitu. Oh, thank you. Kenapa kamu juga mau say happy anniversary buat mami dan daddy? Ya udah sana, thank you ya. Oke, sudah sana mami mau cerita ini. Ruwet aja gue. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang ke-9 ya. Nggak terasa banget ya, time flies ya. Yang kemarin, time flies so much. Yeah, we make the video of our anniversary last year. Ya, sepertinya baru bulan yang lalu kita bikinnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau sharing gimana ya selama 9 tahun menjalani kehidupan berumah tangga ya sebagai suami istri, sama selama 9 tahun lagi, apalagi pernikahan kita ini kan pernikahan campuran ya, bagaimana kita mempertahankan keharmonisan dan keseimbangan dalam berumah tangga itu seperti apa, kayak gitu ya. Karena kemarin di video kita yang sebelumnya kita ada menceritakan perkenalan kita dari pertama kenal sampai menikah seperti apa, dan pada kesempatan kali ini kita mau berbagi bagaimana kita mempertahankan keharmonisan selama kita menjalani rumah tangga dari tahun pertama sampai tahun ke-9 ini ya. So almost like dinosaur there. Like dinosaur mana dinosaurnya? Iya. Like itu loh dinosaurnya di belakang. Jadi sebelumnya kan saya ada beberapa pertanyaan ya dari beberapa teman-teman kita yang di sana itu komen, ini Bapak RT ini kok kelihatan kurusan gitu. Kenapa ya Bapak RT kurusan? Ini ngenes apa? Ngenes apa rakopen? What happened to you? What happened? You know, our friend were asking. Yeah. I know. I had to lose some weight because all the nice and Indonesian food. They always fry and a lot of carbohydrates, so apparently I'm sensitive to it, and so I had a medical issue to not to eat carbohydrates for 6 weeks, and that's why I lost a lot of weight. Yeah, jadi kayak puasa ya. So now all good, losing weight, keeping healthy and slim. Well done. Apa itu? I got the award. Oh iya, jadi ini adalah piagam dari, coba saya lihat. Ini jadi piagam dari Executive Medicine Sydney ya. Jadi beliau dapat piagam ini karena
dalam 1 bulan yang beliau puasa karbo itu sukses banget dan beliau mendapatkan piagam ini. No, Bapak, piagamnya bangga banget ini. Nggak kelihatan Bapak, terlalu atas. Oke, jadi begitu ya. Kenapa kelihatan slim ya? Kalau saya mah udah dari sononya kali. Kalau saya gimana ya? Saya naik berat badan itu waktu saya hamil kemarin aja. Jadi setelah lahiran, terus 1 tahun 2 tahun tuh masih overweight ya. Habis itu nggak ada tip, nggak ada rahasia apapun kenapa saya jadi kurusan atau slim. Kalau menurut saya sih biasa aja ya, slim juga enggak, kurus juga enggak, biasa aja gitu ya. Menurut saya ya gitu. Jadi memang mungkin keturunan, lihat ibu saya sama bapak saya itu juga kecil-kecil mereka gitu. Adik saya pokoknya semua dari keluarga saya, terutama bapak ibu saya itu kecil orangnya, jadi kayak genetik gitu ya. Oke. And also keep healthy. Yeah. Need to keep healthy and attractive to each other to maintain affection. Oke, jadi kita lanjut ya, kita sharing-sharingnya kita lanjut. Nah, seperti halnya pasangan suami istri yang lainnya ya, jadi kita ini sama. Jadi kita ini nggak sempurna, banyak kekurangan. Kita seperti layaknya pasangan suami istri di luar sana ya, kita sering berantem, we arguing a lot, we fighting a lot over something. Terus banyak hal yang kadang-kadang kita itu nggak sejalan gitu loh. Apalagi kita kan berbeda culture ya, jadi banyak sekali tuh hal-hal itu yang yang pokoknya itu nggak cocok gitu loh. Banyak banget itu. Jadi bayangkan aja selama 9 tahun ini kita itu benar-benar berusaha untuk menyeimbangkan semua itu gitu loh. Jadi saling mengisi gitu. Kalau ada yang kurang, bagaimana mengisinya. Terus kalau kita berbeda pendapat, itu bagaimana solusinya. Nah, jadi sepertinya kan kalau teman-teman melihat di Instagram, melihat di sosial media, pasangan-pasangan di luar sana itu kan kelihatan happy, kelihatan bahagia gitu ya. Tapi di balik itu tuh pasti semua pasangan suami istri itu pasti punya geronjalan-geronjalan, lika-liku kehidupan sehari-hari yang nggak selalu mulus ya. It's not honeymoon every day. It's not butterfly in our belly like like colorful, like kayak pertama kali pacaran atau nikah gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Honeymoon season gets over. Apalagi kita sudah punya 2 bocil ya, Annabelle sama Robin. Jadi banyak hal lain ya selain honeymoon terus gitu. Banyak hal yang perlu dilakukan, perlu dipikirkan ya. Jadi pokoknya untuk menjaga kestabilan, keharmonisan itu tuh banyak hal yang harus kita ketahui. Jadi ini adalah versi kita, cara kita untuk menjaga keharmonisan itu selama 9 tahun ini itu ada hal yang kita mau share ya. Siapa tahu buat teman-teman yang mau menikah atau yang lagi LDRan atau yang lagi mencari pasangan hidup, entah itu pasangan hidup yang berbeda latar belakang ataupun sama-sama orang Indonesia, saya pikir rahasia untuk happy married itu sama ya, nggak peduli dengan pasangan apa ya kita nanti menikah. Jadi mungkin Bapak RT bisa sharing beberapa hal ya, sayangnya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kestabilan, menjaga keharmonisan suami istri. Can you at least share some of our version maintaining a happy and stable maintaining the marriage? Yeah. Yeah, first of all, I think it's good not to have children too early. That you have really have the time together and to have to enjoy the time together before you have children, because afterwards life change. All the focus goes on the children, and then it can easily happen that you not focus anymore on your partner
Ya, jadi kita pun setelah menikah ya, kita setelah menikah itu saya kan harapannya pengen banget cepat punya anak ya, tetapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, jadi kita memutuskan untuk beberapa waktu dulu gitu loh, beberapa waktu dulu sambil kita saling mengenal satu sama lain. Nah, seperti saya pernah cerita ya, berapa lama saya kenal suami saya ini sebelum kita menikah ya. Do you remember how long we know each other before we get married? Very short time. Jadi tidak masalah berapa lama kita kenal dengan calon suami ya. Misalnya kita baru kenal 2 bulan, tapi kalau kita misalnya udah cocok, tidak masalah, langsung menikah. Tetapi kalau bisa, jadi setelah menikah itu kita pelan-pelan itu saling mengenal satu sama lain gitu loh. Jadi dengan cara dari versi kita tidak punya anak secara cepat gitu loh, maksudnya nikah langsung punya anak. Jadi kita waktu itu sekitar 2 tahun gitu, 2 tahun ya, saya masih ingat. Dan ini beberapa foto ya, dimana kebetulan pas banget ya, di hari jadi pernikahan kita yang kedua, saya hamil Annabelle. Ini fotonya. Jadi saya tahu, saya mengerti sekali ya, banyak so many married couple, they want to have a baby as soon as possible with so many reasons. Some reason maybe because of their parents really wanted to have grandchildren, and make them to be very, very what to say, in rush, on the pressure and rush gitu ya, pengen cepet punya momongan karena dari parent masing-masing itu kepingin cepat punya momongan. Itu mungkin salah satu alasan. Dan another reason maybe because you see on Instagram, you see on social media other couple married, they have baby, oh they are so cute, they lucu ya, anak-anaknya cute banget, jadi pingin cepat punya anak. Jadi kalau bisa jangan memakai alasan itu untuk cepat punya anak, karena yang setelah kalian punya anak, kehidupan kalian itu will change, everything will change after you have baby. Apalagi kalau kita menikah campuran, kita harus hidup mandiri kan, kita semua yang ngurus sendiri gitu kan. Jadi bukan karena orang tua, bukan karena orang lain gitu loh. Jadi dari diri kita sendiri, karena bagaimanapun juga setelah menikah kita yang menjalani gitu loh. After we get married, we have our world, it's not about your parents anymore, it's not about your friends anymore, it's not about social media, it's about you too. Jadi makanya kenapa saya bilang get to know each other first, at least give some time. Seperti what my husband said to our cousin for their married, for advice, kalau bisa jangan punya momongan dulu cepet-cepet gitu. Boleh, bagus cepet punya momongan itu ya. Tapi maksudnya itu kalau bisa aja. But everyone different ya. At least this is for our from our version ya. Jadi kayak gitu. Ya, and then what's next? Yang kedua. We not only marry your partner, the partner always bring a family with it. Yes. So you also should love and care about the family. Ya, itu penting banget ya. Karena kadang when we in love, sometimes love is blind ya. Kata-kata itu kan sering kita dengar ya. We hear that like the quotes saying love is blind. Jadi itu bener banget. Kadang kita kadang itu nggak sadar, nggak realize, nggak kepikiran ketika kita sudah ngebet ya, udah seneng sama satu orang ini ya, kayaknya itu dunia itu milik kalian berdua. Kalian nggak berpikir tentang family masing-masing. Kadang mungkin sebagian seperti itu ya. Sometimes some people forgotten that we both have family, and then when we get married we also married the family. Jadi apalagi kalau mix culture ya, latar belakang berbeda seperti saya sama suami gini, kita bener-bener harus harus bisa adjust, bisa menyayangi
apapun itu keadaannya kita harus sayang. Seperti suami saya ini ya, sama keluarga saya itu luar biasa banget ya, seperti keluarganya sendiri. Dan semua saudara-saudara saya di Indonesia pasti tahu, you know, just saying like how much you love my family no matter what. Sampai kayak suami saya ini bisa benar-benar menyesuaikan keadaan di keluarga saya itu seperti apa. Kalau misalnya makan di lantai, makan pakai tangan, makan pakai tangan, mandi pakai gayung, sangat menyesuaikan gitulah. Itu bukan menyesuaikan culture saja, tetapi karena beliau sayang dengan keluarga saya, jadi beliau itu happy, dengan senang hati melakukan semua itu, bukan karena keterpaksaan ya, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi beda loh dengan, you know, adjusting culture and loving the family is different, you know. I'm saying that you doing all that stuff, you know, because you love my family. It's not because you are adjusting the culture, you know. No matter what, even you can adjust the culture but you don't love the family, you won't do it. Like you can, you know, you can say that no, I can't do it, you know. If you can't do it, you can't do it. But because you love them, you're trying so hard, you know. I know how hard you try. Kadang saya sendiri ya, dari saya sendiri itu kadang saya belum bisa melakukan hal seperti yang suami saya lakukan untuk keluarga beliau. Like you did, or you do it? Yeah, but you did more. Nah. Ya, you know, you did more. I know that you did a lot. Ya, yang seperti suami saya sampai sekarang masih membantu saya, support keluarga saya ya. Dan itu hal yang sangat besar sekali buat saya, sangat berarti buat saya. Karena dari pertama saya kenal dengan suami saya kan, saya bekerja di Hong Kong ya. Waktu itu saya mensupport keluarga saya dari semenjak saya kerja di Hong Kong. Jadi suami saya itu menginginkan setelah kita menikah itu semua beban saya itu dibantu gitu loh. Jadi bukan berarti setelah menikah terus saya ikut suami terus keluarga itu dikesampingkan atau bagaimana ya, tapi tetap suami saya itu semuanya apapun, kalau kita masih bisa pasti akan selalu support dan membantu keluarga dimanapun mereka berada dan dimanapun kita tinggal gitu. Am I saying too much? Lalu yang ketiga, ini sangat penting sekali, is very important ya, sangat penting banget. What is number 3, darling? Number 3 for us is like it always needs to fight, to it's always happen that it needs to, and it needs to communicate. And it also needs to forgive or to make it up or to be willing and to continue. Ya, jadi nggak cuma satu orang ya. Jadi kita harus jadi teamwork. Jadi harus jadi bekerja sama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Kalau misalnya kita lagi berantem, kita lagi ayel-ayelan, kita lagi berbeda pendapat, atau mungkin salah satu melakukan kesalahan, jadi kita berdua yang harus bertanggung jawab untuk fix, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Walaupun salah satu yang membuat salah, tetap dua-duanya kita berdua harus sama-sama bekerja sama untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi komunikasi itu sangat penting banget ya. Tanpa komunikasi semua nggak akan baik-baik saja. Jadi selalu ada komunikasi ya. Jangan kalau misalnya through communication even if it hurts. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya walaupun itu nganyelne banget, walaupun itu menyebalkan sekali, walaupun itu mengecewakan atau salah satu pihak akan sakit hati, tapi tetap kita harus apa adanya. Kita harus berkomunikasi secara jujur dan apa adanya supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan kepala dingin ya. Dan dua-duanya, nggak cuma satu orang aja yang bersikeras untuk memperbaiki dan satunya ngambek, itu percuma. Jadi we always need to. That's why ini sangat penting sekali.
kita selalu berusaha berkomunikasi ya. Dan sekarang kita nomor 4. Ini nomor 4 ini juga sangat penting sekali nih. Nomor 4 ini my favorite. Karena saya itu tipe, saya itu tipe orang yang suka diperhatikan. Saya tipe orang yang suka pokoknya itu nomor 1 diutamain gitu loh, apalagi sama suami gitu. Jadi ya kalau bisa, tapi sebenarnya walaupun kita, jadi kalau misalnya saya ini mau diutamain ya, jadi kita juga harus mengutamakan pasangan kita gitu loh. Jadi kalau kita mau diperlakukan seperti ratu, kita juga harus memperlakukan pasangan kita itu seperti raja gitu ya. Jadi what do you say? Yeah, don't forget your partner if you have kids or take them for granted. Yeah. You need to work on it and don't focus just on the children. Yeah. Or on work or just on friends. Or something else. You need to focus on the partner. Ya, dan juga selain fokus juga diutamakan, kalau bisa itu diutamakan ya, kalau bisa diutamakan. Ini sangat penting sekali, and I say that it's like the priority of the partner. Like if something happen, walaupun sesibuk apapun keadaannya, itu kita harus tetap berusaha mengutamakan partner kita selama kita masih sanggup ya, selama kita masih bisa. No matter what happen, we need to try our best to priority our partner as long as we still can do it, like it's something possible to do. Dan yang berikutnya ya, sekarang yang berikutnya, what's next, darling? Yeah, just accept each other how you are, with all the perfection and imperfection. What do you mean? Why you go imperfection go there? Ya, jadi suami saya bilang kan menerima pasangan apa adanya ya, menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau menurut saya kelebihannya tuh banyak di sini, kekurangannya tuh banyak di sini ya. Seperti yang teman-teman lihat, suami saya seperti ini, saya seperti ini ya. Suami saya sekolahnya tinggi, saya cuma apalah saya ya. Saya baru-baru ini aja sekolah. Terus dari latar belakang juga pasti kalian teman-teman tahu bagaimana latar belakang saya, latar belakang suami saya. Pokoknya saya tuh banyak banget kekurangan ya, banyak banget kekurangan, dan mencoba untuk mengimbangi gitu sekarang ya. Tapi suami saya ini yang selalu menerima saya dengan semua kekurangan saya, menjadikan kekurangan saya itu menjadi kelebihan ya. Menurut suami saya itu kelebihan saya ya. Jadi harus menerima pasangan apa adanya ya. Ini terakhir dari kami, bagi kami, dan sangat penting banget. Dan saya juga masih berusaha untuk menjalankannya ya, walaupun rada-rada susah. What is that? Yeah, cherish what you have. Yeah. And be happy what you have. Sometimes it seems on the other side of the fence the grass is greener, but don't believe that. Sometimes it's just, it can be show. You don't know what they went through. So yeah, be happy what you have, and don't compare with others, because everyone has their own problems, issues, happiness, what they like, what they don't like, yeah, live your life, and try to be happy with everything we have, because it's not a given that you have that. Yeah, betul banget ya. Kita sebagai manusia biasa itu memang susah sekali untuk menghindari hal seperti ini ya.
seperti halnya kalau misalnya kita melihat orang lain itu sepertinya mereka kayaknya punya lebih dari kita atau lebih bahagia dari kita atau lebih nasibnya itu lebih bagus dari kita, tapi kita nggak pernah tahu mereka itu bagaimana gitu ya. Belum tentu apa yang kita lihat itu sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi pada mereka. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain ya. Itu adalah kunci kebahagiaan yang sejati ya. Pokoknya harus menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, happy dengan apa yang kita miliki ya, bersyukur, bersyukur karena kita miliki itu semua dari Tuhan ya. Tuhan sudah mengatur semua rezeki kita, Tuhan sudah merencanakan semua yang terjadi dengan kita. Jadi nggak perlu adanya saling saling membanding-bandingkan atau mengeluh dengan apa yang tidak kita punya ya sayang ya. Aduh, kita banyak we talk too much, I think too many too much. Tapi we really happy. Sudah have time. Happy anniversary. Belum selesai. I'm not finished. I just saying like I'm so happy to share what we have now. We got beautiful 2 children, beautiful, happy and healthy children. Itu merupakan hadiah. It's a blessing. Yeah, karena if you know not every couple can have children and so many pasangan suami istri yang benar-benar mengharapkan keturunan dan momongan tapi belum dikaruniai ya. Jadi we both really blessed and grateful dengan adanya Annabelle dan Robin. Itu adalah anugerah terindah yang kita miliki ya. It doesn't matter apapun yang kita miliki sekarang, kita udah merasa benar-benar sempurna dengan mereka, right? Okay, jadi always great buat kalian, for you who married couple dimanapun kalian berada yang mungkin sekarang masih menunggu momongan atau masih belum punya momongan, sabar ya, patient and keep praying karena ketika Tuhan diam, when God is silent, He is making plan for you ya. Jadi you just wait and His plan never fail, right? That's true. His plan never fail. Yeah, He always shows the way. Always. Oke, jadi untuk sementara videonya kita sampai di sini aja. Sampai di sini dulu maksud saya. Thank you banget buat kalian yang support us and thank you. Yeah. Thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. See you next time. Bye.